Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia, hidayah serta nikmatnya lah kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang sangat suci, yang tidak lain tidak bukan yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijrah ini. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama ini yang dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang lebih terang, lebih keislamiah. Salawat saudara-saudara pemuda Hidayatullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kutip kata Ramadan, yang timbul dalam benak kita ialah pastinya berpuasa, as-shaum. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari berpuasa ini? Yang pertama, sesuai dengan Al-Qur'an, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan tersebut dapat diperoleh ketika kita melakukan ibadah puasa tersebut dengan niat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bagaimana caranya kita untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Dan salah satu ibadah utama bulan Ramadan yang harus diperhatikan adalah berpuasa penuh 1 bulan 30 hari. Bila dilakukan dengan sempurna, akan mendapatkan gelar maupun predikat ketakwaan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya sampaikan di mukadimah tadi, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka dari itu, untuk berpuasa pun kita tidak bisa untuk sembarang saja untuk melakukan ibadah tersebut. Ada etika-etika yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah saya rangkum dalam beberapa poin dan yang akan saya bahas pada kesempatan kultum hari ini. Yang akan saya bahas ialah etika atau cara berpuasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama ialah mengakhirkan sahur, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga penghujung waktu. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya karena sahur itu mengandung berkah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menganjurkan kita untuk menunda waktu sahur kita hingga menjelang azan subuh. Dan adapun makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sahur ialah kurma, sebagaimana sabdanya, dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2345. Memasuki poin kedua, etika Rasulullah dalam berpuasa ialah menyegerakan berbuka.
apabila telah sampai waktunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang akan mendapatkan kebajikan selagi mereka segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Dan iftar atau berbuka dengan itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk memakan rutab. Rutab apa itu rutab? Rutab itu sejenis kurma basah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas, ia mengatakan Rasulullah itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan memakan beberapa rutab. Dan jika tidak ada rutab, maka beliau memakan kurma kering. Dan jika tidak ada juga kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu beberapa anjuran-anjuran Rasulullah dalam berbuka puasa ya. Baiklah, poin ketiga ialah menghindari dari etika dalam berpuasa dari Rasulullah SAW ialah menghindari lafaz. Lafaz itu maksiat. Selanjutnya dalam menjalankan ibadah puasa hendaklah ia menghindari lafaz, karena Rasulullah SAW bersabda, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat lafaz. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lafaz itu adalah kemaksiatan. Maka dari itu apabila kita ingin puasa kita sempurna, maka jauhilah larangan-larangan Allah atau kemaksiatan yang membawa kemudaratan. Baiklah, poin keempat ialah mengurangi aktivitas yang sia-sia. Karena sebenarnya bulan suci Ramadan ini kan semua amal soleh kan dilipat gandakan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia itu sangat merugikan sebenarnya. Apalagi melakukan hal-hal yang membawa akan kemudaratan. Maka dari itu kita senantiasalah mempergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk mencari amal-amal soleh pada bulan suci Ramadan ini. Dan poin terakhir ialah menahan amarah dan emosi. Hendaknya karena Rasulullah SAW bersabda, dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia, orang yang berpuasa, mengatakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Karena tujuan dari berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bahkan hawa nafsu dan amarah saja itu salah satu tujuan dalam berpuasa untuk menyempurnakan puasa tersebut. Saudara pemuda Hidayatullah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita kembali mengintrospeksi diri, memperbaiki jam-jam kita, memperbaiki waktu luang kita untuk senantiasa beramal, melakukan amal-amal soleh pada bulan suci Ramadan ini, agar kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal kepadanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.